Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Di malam hari ini kita dikasih sehat, dikasih waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua diakui beliau sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita alhamdulillah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan yang mulia. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hamparan maghfirah, ampunan di dalam bulan Rajab. Sedangkan Sya'ban kata Nabi Muhammad itu adalah bulanku. Maka perbanyak di bulan ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau, riwayat daripada Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila kamu semua itu berada di malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mendapat lawan nisfu Sya'ban. Ini sudah tanggal 6 kalau tidak salah, 6 Sya'ban. Nah, jadi apabila kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di malam Sya'ban, faqumu lailaha, maka di malam harinya kata Nabi Muhammad SAW isi dengan berbagai ibadah. Isi dengan berbagai ibadah. Yang kerja stop dulu malam itu. Biar aja kita kosongkan malam itu. Berangkat kita dari rumah ke masjid kita untuk sholat maghrib berjamaah, dan jangan lupa bawa air ke masjid. Nanti setelah selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat membaca yasin sebanyak tiga kali. Mohonlah di situ apapun yang ada di dalam hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ adalah tempat mustajabud doa, tempat paling mustajabnya doa, salah satu tempat ataupun waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita yang belum terkabul di malam itu, ayo mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sumu naharaha. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW,
tidak hanya malamnya saja diisi dengan ibadah, tapi besok harinya berpuasalah kamu puasa nisfu Sya'ban. Berpuasa kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini kada sopan, kada malu lawan Nabi. Kenapa? Ikam jar Nabi ngaku-ngaku umatku, tapi kada pernah menjalankan sunnahku. Kemana kita mandang muka? Sopan malu kita. Oleh karenanya di siang harinya kita usahakan untuk berpuasa nisfu Sya'ban, sambil niatnya di samping sunnah puasa Sya'ban, niatnya mengqadha Ramadan. Siapa tahu Ramadan yang sebelumnya ada qadhaan atau tunggakan atau sesuatu yang tidak sah kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka di nisfu Sya'ban itu kita niatnya 2, pekerjaannya 1, niatnya 2. Hasil keduanya qadhaan puasanya hasil, kemudian sunnah nisfu Sya'bannya pun hasil. Beli 1 dapat 2. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk malam harinya itu beribadah? Karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu fiha, Allah menurunkan rahmatnya di malam itu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, ketika terbenamnya matahari ke langit dunia. Jadi Allah taala menstok rahmatnya di langit yang paling dekat dengan manusia. Maka rugi kalau kita tidak ambil rahmat itu. Dengan cara bagaimana mengambil rahmat Allah taala? Dengan cara beribadah sama-sama. Nah, jadi makanya jerulun stop dulu kita gawian kita di malam hari itu. Kita mandi, kemudian ke masjid kita, kemudian sholat maghrib berjamaah, bawa nanti air. Doa di situ. Apapun yang kada baik misalnya, atau misalnya bisi bini ho pemamayan dia terus misalnya. Air mata yang satu bro. Berdoa di sana. Nah, minum baju Yasin. Pak Guru mau beli madu katanya. Tapi jangan berdoa menundukkan bini lah. Tapi gak ada apa-apa jual loh. Iya, untuk buka apa. Air mata. Ya Allah, terus kena Lanjut guru. Fayaqulu alamin mustaghfirin li faghfirullah. Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu menurunkan rahmatnya sangat-sangat dekat dengan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, alamin mustaghfirin, adakah malam hari ini orang manusia yang hendak bertaubat kepada Allah? Adakah di malam hari ini manusia yang ingin mendapatkan ampunanku? Ujar Allah taala, faghfirullah, maka pasti akan aku ampun. Ini kesempatan bagi kita. Nang mana kita ini hari-hari kisah hari-hari berdosa, bahkan mungkin masa-masa lalu kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Maka jangan sampai masa depan kita ini hancur juga berlumuran dosa. Maka bagaimana caranya nih? Allah taala memanggil pada malam itu. Ujar Allah taala, siapa saja dari hambaku yang ingin meminta ampun di malam ini, faghfirullah, aku akan ampuni dosa. Alamin mustarzikin farzuqahu, dan adakah ujar Allah taala di malam hari ini yang ingin minta dilancarkan rezekinya, nang surut rezeki, nang sumpah masalah ekonominya, minta lawan Allah taala di malam nisfu Sya'ban, farzuqahu, maka aku akan lancarkan rezekinya, kata Allah. Ayo ya, Allah taala yang muqaddir ini, yang maha segala-galanya. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, dan adakah orang yang sakit yang ingin minta sembuh di malam hari ini? Kata Allah, fa'u'afiyahu, maka aku akan sembuhkan.
Ayo ya, asal jangan penyakit behuban deh ya. Itu anak awam. Parakam dong. Anak awam nih waktu itu temen penyakit Tuhan tuh ya ada ya Allah, ulun minta kembali ke umur 20. Anak awam ya kan. Hanum terus. Anak awam itu. Minta kita mudah-mudahan disehatkan barata. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala kadza hatta yatlu'al fajr. Maka Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu dari terbenamnya matahari sampai nanti waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya. Siapa lagi ujar Allah taala hendak minta Allah. Ayo siapa lagi? Ayo Allah yang bertawar, kada kita yang bertawar, tapi Allah yang menawarkan segala-galanya kepada kita. Ayo biar malam apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Begitu hebatnya malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan sampai di malam nisfu Sya'ban itu kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan ibadah, ketaatan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain sedikit lagi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban kepada para hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka di malam itu Allah taala mengampuni segala hamba-hambanya yang ingin minta ampunan kepadanya, illa kecuali li musyrikin au musyahid, kecuali 2 orang. Ini hati-hati, jangan sampai kita ini jadi 2 orang nih. Semuaan hambanya Allah taala ampuni, semuaan nang berandalan ya, nang bajingan ya, nang bejat kan dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 2 golongan. Apa dia? Li musyrikin. Yang pertama, hamba yang musyrik, hamba yang menyekutukan Tuhan di dalam ibadahnya. Ini taubat kita, mudah-mudahan jangan sampai jadi orang yang musyrik. Artinya di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikutkan yang lain, maka musyrik. Jadi musyrik ini ada 2 sebenarnya. Musyrik nang khafi, ada musyrik nang Ben, operator. Tes. Tes 1 2. Jadi musyrik itu ada 2. Musyrik jali namanya, lain Amang Jali lain. Amang Benny. Musyrik jali ngarannya, atau musyrik yang secara nampak. Kemudian ada juga musyrik khafi ngarannya, musyrik yang secara tersembunyi. Kalau musyrik jali ini insya Allah kita awal aja, bisa aja kita menghindarinya. Bagaimana? Contohnya, misal kita ini misal nih ziarah ke kubur, kita tuh mintanya bukan ke kubur itu. Kalau kita minta ke kubur itu, maka kita musyrik karena nampak nih, jelas nih. Nah, kita kalau ke kubur para wali-wali itu sebenarnya kita hanya nitip doa saja di sana. Kita hanya menitip hajat-hajat kita di sana. Kenapa? Karena disitulah tempat Allah Taala mencurahkan rahmat. Kenapa? Karena ada wali di situ. Karena ada wali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kita turun di sini, kita mengambil berkah di sini. Di mana turunnya? Di Bethlehem. Kenapa ya Rasulullah kita di sini turun kemudian sholat di sini? Wahai Jibril, di sini wahai Rasulullah adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan menuhankan Nabi Isa, tapi mengambil keberkahan di tempat yang mana dulunya dilahirkan Nabi Isa. Artinya pancaran rahmat Allah Ta'ala turun di situ. Lalu kita menitip doa. Nah,
Nabinya sudah melajari loh kita mengambil berkah. Namanya, nah begitu juga kita ziarah-ziarah ke kubur para wali. Kenapa? Karena para wali ini pandangan Allah Subhanahu wa taala tertuju kepadanya. Jauh kalau kita ini, kenapa? Karena makomnya beda dengan para wali. Kalau kita ini mungkin agak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mendekatkan diri kita yang jauh ini, kita nitip doa di situ. Supaya doa kita ini dilihat oleh Allah. Siapa nih mengirim doa ujar Allah taala? Sekalinya Mas Ali soalnya. Kabulakan. Akhirnya kabulakan. Makanya belamak tahu sok Lalu mamlah. Itu karena apa namanya nang jali artinya nampak aja insya Allah kau aja kita menghindarinya kau aja hati kita memanajemennya. Ada juga nang syirik tuh nang kopi nang kita ini kada kerasaan kada merasa. Salah satunya apa? Salah satunya handphone. Malah pasti dia non handphone lagi. Ini sekedar contoh aja lah, sekedar contoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa anak kita lakukan biasanya? Wirid dulu. Harusnya nah, minta doa dulu Allah. Kenapa kita harus japain ini? Belum tuntung lagi beribadah lawan Allah. Tuntung akan dulu, selesaikan dulu ibadah lawan Allah Taala. Wirid dulu dibaca, kemudian baca doa, selesaikan dulu. Hanya kita ini mengambil masalah dunia. Kadang di dalam ibadah kita pun kita memikirkan dunia. Adusan itu waktu salat Allahu Akbar. Aduh, ya apa nih? Langganan balas WA dulu. Dia nih bedeko di bengkel. Iya, ampun deh. Dekot. Bengkel jadi sobat. Allahu Akbar. Ini ulun contohkan ulun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ustaz. Nah iya dulu nih apa nih? Anda bertukar baju kan? Anda bertukar sarung kan? Ada minjam duit Anda kan? pinjam duit. Ya Allah, jujur kan? Jadi menduakan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mampu. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku ya Allah, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Pas ibadah sedikit dia digoda oleh iblis, oleh setan. Assalamualaikum Ustaz, ulun hendak menukar terbangan lawan Vienna. Geser mati duit Rezeki nih. duit Kada boleh ditolak nih. itu orang syirik kopi. Artinya kita itu secara tidak sengaja menduakan Allah di dalam ibadah. Tapi ya sudahlah, kita ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali betul-betul bertobat kepada Allah. Apalagi nang main dukun. Dagangan kada bayu. Supaya laris pentol. Langsung ya. Ada kenal dukun. Enggak PJT bersilah. Begaya jab. Main dukun lah, jangan sekali-sekali main dukun. Kenapa? Karena pada akhirnya sengsara habis guys. Yang pertama, artinya di dalam nisfu Sya'ban itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala orang yang musyrik kecuali taubat bujur-bujur. Kemudian yang kedua musyahid. Apa musyahid? Musyahid itu sesama muslim bermusuhan, kada betaguran, padahal bertetangga 15 tahun sudah sama pada lunas sudah perumahan dia kada sama lunas sudah perumahan.
pahit kan apa tetaguh Taguran. kada tegur sapa kan ajangan. Jadi sebelum ada malam nisfu Sya'ban, makanya para ulama mengatakan bermaaf-maafkanlah sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban. Sebaik-baik orang wajar Allah Ta'ala adalah orang yang mau memaafkan, orang yang pemaaf dan orang yang memaafkan. Jadi bilanya ada di antara kita nih, ada misalnya walaupun misalnya itu sesuatu yang tidak mengenakan, ya sudah dienakan aja. Dienakan aja. Yang asalnya kita tidak tegur sapa, ayolah tegur sapa. Aduh salah kita menjadi orang yang musyahid. Kenapa? Karena akan rugi. Tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau adalah hamba daripada Allah. Kepada siapa lagi engkau minta ampun kalau bukan kepada Allah. Kepada Allah. Belang mati malam itu. Nah, apa kabar? Telepon naik ke tempat makam. Makanya kita ini setelah kubur tuh beres kan Bapak. Kadida pertanggungjawaban. Ini ada pertanyaan. Man rabbuka? Ujar malaikat. Kawalah kita menjawab amun kita jadi orang yang musyahid. Kenapa? Karena bermusuhan di alam dunia, karena bertaguran dengan sesama muslim. Sedangkan itu adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kawalah mengucap Allah. Ada kawal. Tak kunci. Wa man nabiyuka? Ujar Nabi, kadada umatku nang musuhan tuh kadada. Umatku semua itu nah bagus berataan muslim itu kal bunyan, muslim itu seperti satu bangunan. Ikam umat siapa aja Nabi? Kawalah kita ini mengaku umat Nabi Muhammad. Lainnya Nabi kita mengaku tapi Nabi tidak mengaku. Wa madinuka apa agama ikam? Kawalah kita mengaku muslim. Sedangkan ajaran muslim, ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kita ini saling bermusuh. Agama mana ikam? Wa ma kiblatuk? Ke arah mana kiblat ikam? Ke arah Ka'bah, sedangkan Ka'bah mengajarkan kepada kita orang muslim dari segala penjuru itu untuk bersatu. Kan ada berpecah berai. Jujur kada? Jujur kada? Ketika sudah sampai di Ka'bah, semuanya mengelilingi Ka'bah. Satu arah ketika tawaf adalah yang berlawanan. Adalah yang berlawanan. Hancur biar di derajah Kena tilang. derajah nang kekalale itu. Kena tilang ya. Wa ma yakhwanuka? Siapa saudara engkau? Al-muslimuna ikhwani, keramput. Orang-orang muslim adalah saudaraku, dia mengaku. Enggak bisa. Kenapa kamu musuhan? Ayo santok terus biar. Ujar namun karena kita pengeramput ini hajar lu sekali. Biar. Ayo biar. Lari nggak bisa. Anak kemana? Lari? Kamu di dunia nih, kau aja lari. Ada dapat di jalur 8, bukanya ke jalur 7. Buka jalur 1, udah masuk di situ. Ada Pak RT laporan dulu ya. Cocok. Coba dikubur di mana? Kemana Bang Ben? Nak buka biar. Ada Pak RT laporan. Laporan sama Pak RT. Ayo biar. Anak penyerang biar ke sebelah, nama palang itu. Beportal. Kalau ada saudara sebelah sana kemana biar? Ya Allah. Makanya paling aman sudah menghindari dua hal ini. Di malam nisfu Sya'ban kita bertobat kepada Allah. Dimulai malam ini kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan tidak menjadi orang yang musyrik dan tidak ada bermusuhan sesama orang muslim. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita barataan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, karena ini hampir dan dekat dengan bulan Ramadan. Jadi insyaallah kita akan membahas sedikit tentang masalah Ramadan, tentang ibadah-ibadah Ramadan, supaya
ibadah kita sedikit banyaknya lebih mantap daripada tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan kita disehatkan, panjang umur. Amin. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan rezeki yang surut ditambahkan rezeki yang halal yang berkah. Segala niat hajat yang belum dikabulkan mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada kerabat dan tetangga, teman, istri, suami. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini yang punya dan salat di sirril Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghaib min jami'il khairatil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka an tuthibana ala qira'atina hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran min 'azima wa taqabbalha min fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan جليلا. ونسأل الله أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أبائنا وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله والأصحاب والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا تسبيح إلينا وخصوصا إلى روح سري نورنية بنتي أنام بشرى. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فاغفر لها وتجاوز سيئاتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
akhir, minta ampun, minta maaf, minta halang ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Taqabbal Allah minkum.